Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu ibadata imanihim wa lillahi jullus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العظيم وسلام رسوله الكريم الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكرين أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله وبارك جماعة صلاة subuh Masjid Al-Hidayah Kota Sarana Indah dan demikian pula Bapak Ibu yang ada di Zoom. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berjumpa yang di masjid dan kembali bisa bertatap layar bagi jemaah sekalian yang berada di Zoom. Masih di penghujung bulan Rabiul Awal, seperti disampaikan tadi, yakni kita tahu bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang akan kita bahas nanti, yakni mengenai makna sholawat yang utuh, ya. Semoga Allah berkahi kita semua. Semoga apa yang akan kita bahas, insya Allah menjadi satu keberkahan bagi kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh yang layak kita bawa pulang sampai ke kampung-kampung kita yang sejati yang diberkahi. Salawat dan salam pada senantiasa selalu kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian pula semoga selalu saya sampaikan kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat beliau, dan insya Allah juga sampai kepada kita umatnya yang selalu ingin belajar, ingin mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita. Baik, teman-teman. Baik, kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas makna sholawat yang utuh, ya, makna sholawat yang lengkap, yang komplit, ya. Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin mulai dari sini, ya. Dulu sekitar tahun 60-an atau tahun 70-an, ya. 60, 70, 1960, 1970 kurang lebih. Ada seorang ulama besar di India, Pakistan, Bangladesh, ya. Dulu itu ulama ini terkenal sekali. Lalu beliau adalah Abu Karna Al-Maududi. Abu Karna Al-Maududi ini foto. Ini foto beliau. Abu Karna Al-Maududi. Terkenal sekali beliau ini. Dan di antara kitab yang beliau tulis yang sangat terkenal sampai diterjemahkan kepada berbagai ratus bahasa, ya, ratusan sudah bahasa yang diterjemahkan kitab ini adalah kitab yang beliau tulis itu isinya cuma membahas 4 kosakata. 4 kosakata.
termasuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya di buku tahun 80-an namanya. Dulu saya baca buku ini masih kecil. Judulnya 4 istilah dalam Al-Quran, itu terjemahan. Ya, 4 istilah dalam Al-Quran. Yang dibahas di situ 4 kata saja, yakni ilah, apa itu ilah, bagaimana akar katanya, dari ujungnya gimana, itu dibahas. Rabb, din, ya, dan ibadah. Ya, dibahas detail oleh beliau. Yang menarik begini, Pak. Yang menarik itu mengantar kitab itu. Di pengantarnya beliau mengatakan begini. Saya merasa harus menulis kitab ini, kata beliau, harus menjelaskan kepada orang India, Pakistan, dan Bangladesh mengenai kata-kata yang sangat penting dalam agama ini. Karena orang India, Pakistan, Bangladesh itu bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab. Bahasa sehari-harinya bukan bahasa mother tongue-nya itu, lidahnya itu, bahasa aslinya itu bukan bahasa Arab. Sehingga kata dia, kalau nggak dijelasin apa itu ilah, apa itu Rabb, apa itu din, apa itu ibadah, kata Abu Al-Nurdi, ini sangat beresiko orang India bisa keliru. Karena secara asli bahasanya orang India bukan bahasa. Nah, ini yang dilakukan saya melihat kita bangsa Indonesia ini juga mengalami hal yang serupa, sama. Bahasa kita sehari-hari bukan bahasa Arab. Bahasa kita sehari-hari bahasa Indonesia. Bahasa ibu kita, bahasa dari kecil kita bahasa Indonesia. Yang notabene bahasa Indonesia itu jauh sekali dari bahasa segala-galanya jauh. Kalau Bapak Ibu ketik di AI, artificial intelligence, ya, kalau Bapak Ibu ketik di mana-mana, di chat GPT, di apa, Meta AI, atau apapun, Google. Kalau Bapak Ibu ketik begini, bahasa apa yang paling kaya di dunia? Ya. Bahasa yang paling kaya di dunia itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak kurang dari 10 juta kosakata asli. Sementara bahasa Inggris saja itu hanya 500 ribuan kosakata aslinya. Bahasa Indonesia jauh sekali. Jauh sekali. Apalagi bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia baku itu suka sekali mengambil dari bahasa asing lalu ditambahin kata-kata saksi. Kriminali saksi. Dari bahasa Inggris kriminal tinggal tambah saksi, kriminali saksi. Edukasi. Yang dari bahasa Inggris education, edukasi, kriminalisasi, sama semua saksi kata. Sehingga tidak banyak kosakata asli. Konon bahasa daerah itu lebih banyak kosakata aslinya daripada bahasa Indonesia. Itulah yang membuat bahasa Indonesia itu mudah. Bahasa Indonesia itu gampang sekali. Itu satu keuntungan juga, bahasa Indonesia gampang. Jadi orang dari Aceh kayak saya gampang mungkin bahasa Indonesia. Orang dari Sunda mungkin paling ingin gampang. Orang dari Betawi mungkin Pak Iza gampang pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ada kesamaannya. Mudah. Tapi sekaligus juga miskin bahasa Indonesia. Miskin kan? Nah, kalau kita tidak menjelaskan kata-kata yang penting dalam agama, memang berasal dari bahasa Arab. Kalau kita nggak jelasin kepada umat ini bahaya. Bahaya. Salah satunya yang paling luar biasa itu adalah kata-kata sholawat. Kata-kata sholawat. Apa itu makna sholawat?
Sayang sekali, saya langsung aja to the point biar banyak kita bisa bahas. Sayang sekali. Dari dulu saya di kepala saya yang kita berdebatnya berkaca yang ini. Dari dulu saya dikasih tahu ya, sholawat itu hanyalah ucapan. Sholawat itu hanyalah ucapan. Di sini nanti kita buka. Padahal ucapan itu hanya sebagian kecil dari sholawat. Dari makna sholawat yang sesungguhnya. Jadi kalau kita dengarkan ayatnya surat Al-Ahzab yang bolak-balik kita dengar dan insyaallah kita semua hafal kalimatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu kita ucap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bagus, mantap. Tapi bukan hanya itu. Makanya penting kita buka maknanya sholawat itu apa supaya mulai maulid tahun ini sudah beres kata-kata sholawat itu beres. Ya. Apa ini buat Allah? Saya mulai pelan-pelan ya. Kata-kata sholawat akar katanya itu 3 huruf dalam bahasa Arab, namanya sulasi mujarrad dalam bahasa Arab. Struktur kata itu dalam bahasa Arab ada kata yang dibangun oleh 2 huruf. Ya, 2 huruf. Biasanya kata-kata. Jadi saya jelaskan dulu background supaya Bapak Ibu dari mana dasar ya ilmunya ada. Kata-kata bahasa Arab itu ada yang disusun dari 2 huruf, ada yang disusun dari 3 huruf, ada yang disusun dari 4 huruf. Ya, yang disusun dari 2 huruf biasanya adalah kata-kata yang berkaitan dengan hubungan langsung seseorang yang cuma ada 2. Bapak. Bapak dalam bahasa Arab itu 2 huruf. Alif, ba. Itu bapak. Bapak saya tambahin ya, abi bapak saya. Tapi akar katanya 2 huruf. Alif, ba. Bapak. Abah itu bapak. Abu itu bapak. Ya. Begitu juga ibu. Ibu itu cuma ada 1 di dunia ini. Bapak cuma ada 1, ibu cuma ada 1. Jadi kita dengan bapak 2. Hurufnya 2. Alif, ba. Itu bapak kita. Bapak cuma ada 1. Kita ada beliau, bapak. Ibu kita cuma ada 1. Itu ibu kita. Ummu. Alif, bib. Alif, bib. Kalau tadi alif, ba. Bapak. Ibu, alif, bib. Cuma 1. Saya dan beliau itu. Itulah ibu saya. Udah cuma 1 ibu. Ya. Saudara gitu juga. Saudara itu juga huruf apa? Alif dan kho. Akhwat saudara menunjukkan hubungannya itu persamaan. Saudara perempuan tambahin tak marbutoh. Akhwat jadi akhwatun saudara perempuan. Karena apa? Karena dia perempuan ada tak marbutoh. Jadi 3 huruf itu karena ada perempuan. Apa karena tak marbutoh? Tapi akar katanya adalah akhwat. Paman itu juga rambut. Ya, itu 2 huruf juga. Jadi yang 2 huruf itu menunjukkan kedekatan. Cuma 1 orangnya di 2. Secara filosofi, itu namanya kedekatan. Dalam bahasa Arab itu luar biasa. Itu juga sesuatu yang nggak ada di bahasa lain. Ya, nanti kita sampai kepada sholawat. Tapi pelan-pelan saya jelasin dulu. Nah, yang terbanyak Bapak Ibu 3 huruf. Yang terbanyak 3 huruf. Makan, to'am, ya. Makanan juga termasuk to'am, ya. Terus minum, syarab dan bak, ya. Duduk, jalasa, jin, lam, sin, akan kata itu 3 huruf. Yang terbanyak 3 huruf. Tempatnya duduk, majelis, tambahin in. Di depannya menunjukkan dia isim makan dan isim zaman. Ya. Tapi akan katanya adalah jalasa, duduk. Ya. Oke. Nah, yang ketiga tadi adalah 4 huruf. 4 huruf itu menunjukkan banyak.
selalu banyak itu diwakili oleh 4 huruf. Misalkan kaukab itu bintang, kaf, wawu, kaf, dan ba. Selalu kalau kita lihat bintang banyak, maka dia disusun dari 4 huruf. Kaukaban. Kalau najm itu 1 bintang, tapi kalau kaukab bintang yang banyak. Itu juga kausar. Kausar ini ambil dari kata kafir, asal katanya, lalu banyak tambah wawu, kausar. Lalu dia berubah di jalan. Sedikit saya sampaikan itu biar Bapak Ibu tahu dari mana dasar. Dan kata-kata sholawat berasal dari 3 huruf. 3 huruf. Sulasi mujarab. Shad, lam, dan wawu. Ini akan kata sol. Itu nanti kita tahu maksudnya apa sholawat itu. Ya. Shad, lam, dan wawu. Sol ini memiliki akar kata yang sama dengan solbi, shad, lam, dan ya. Sholat, shad, lam, dan alif. Karena dalam bahasa Arab alif, wawu, ya itu setara. Bedanya cuma fathah, kasrah, dhamma. Ya. Shad, lam, wawu, shad, lam, ya, shad, lam, alif sama. Maka itu biar mudah langsung dulu poinnya. Kata-kata sholat itu akar katanya juga solu, sama. Sholat ujungnya pakai pak, amanutah. Nah, apa maknanya solu itu? Soli ya, diambil dari akar kata yang sama juga. Ada kalimat namanya silaturahim. Silatun itu akar kata yang sama. Sila batak marbutoh. Silaturahim. Rahim itu adalah rahim. Silaturahim artinya menyambungkan rahim. Jadi ada orang kumpul 1000 orang. Ini kumpul apa ini? Ini kumpul terah dari keluarga siapa gitu, misalnya dari keluarga Haji ini atau Haji apa gitu. Sebenarnya orang kumpul 1000 orang dari asal rahim yang sama itu dinamakan silaturahim. Silaturahim. Tapi misalkan kita seperti ini kumpul, bukan dari satu ibu, bukan dari satu bapak, kumpul seperti ini, namanya silatul ukhuwah. Silatul ukhuwah. Kadang-kadang orang salah. Oh, silaturahim masih al-hidayah. Sebetulnya kurang tepat secara bahasa. Karena enggak satu bapak, enggak satu ibu, enggak satu tete. Yang silaturahim itu satu tete. Yang benar apa? Silatul ukhuwah. Silatul ukhuwah itu lebih tinggi daripada silaturahim. Nah, kok bisa begitu? Karena ukhuwah itu pasti orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Artinya yang bersaudara itu pasti orang beriman. Kalau silaturahim boleh campur aduk dia. Boleh orang kafir, asal satu dedek, satu kakek, kumpul. Silaturahim. Nah, itu kalau mau dilihat secara pas. Ya. Tapi kita seringnya tahunya namanya silaturahim. Nah, kembali ke bahasan kita waktu itu. Jadi, apa itu makna sholawat? Sholawat itu artinya ada 114 makna kalau diambil semua ada 114 turunan kata dari sholawat. Salah satunya memberi sholawat betul dan memberi ucapan selamat itu betul. Tapi yang sebetulnya makna yang sebetulnya penting untuk kita bahas adalah sholawat itu artinya terhubung, connected. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, kalau nanti yang Bapak Ibu punya cetakan bahasa Indonesia juga ada, buka di bab sholat. Imam Al-Ghazali mengatakan sholat itu artinya terhubung, diambil dari kata sila, terhubung dengan siapa? Dengan Allah. Sampai Imam Al-Ghazali itu agak keras mengatakan, kalau orang sholat itu kan kita menghadap tembok, ya, menghadap tembok. Kalau orang sholat tapi hatinya tidak terhubung kepada Allah, sama seperti dia menghadap tembok.
Karena sholat itu artinya terhubung dengan Allah. Diambil dari kata sila, yasin, salu. Salu itu tinggal apa? Jadi sebetulnya Pak, sebentar ya, saya pelan-pelan supaya betul bisa masuk karena ini penting buat kita. Sebetulnya kalimat ini, ya, apalagi sekarang buat bawahnya dikritik betul, karena orang sekarang itu kan datanya banyak, bisa ketik sedikit aja, 5 detik bisa keluar data yang dulu kita butuh waktu mungkin 5 tahun untuk mengumpulkan data itu, kalau sekarang tinggal 5 detik. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalimat ini, ini penting, ini bagian penting jadi. Kalimat ini juga berarti Allah dan para malaikat terhubung dengan Nabi. Terhubung dengan Nabi. Kalau sholawat hanya diartikan kita ngomong Allah bersolih wasallim wa barik alaih, agak sulit kita menjelaskan kalimat Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Walaupun ada yang mengatakan, udah gak usah dipikirin bagaimana bersolawatnya Allah dan para malaikat, gak usah dipikirin. Yang penting itu adalah perintah yang dimulai oleh Allah dan kita melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang kita hormati, tapi kalau maknanya dilengkapi bahwa sholawat itu artinya juga terhubung, Allah dan para malaikat terhubung kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, terhubunglah kalian kepada Nabi. Ini sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalimat selawat juga dipakai Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Kepada orang-orang yang sabar. Ya, kalau dimulai dari ayat 155 aja ya, "Faqad buat bisa indal khauf wal ju'i wa rasna wal balagh wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." 157-nya ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Shalawatun min rabbihim. Shalawatun min rabbihim. Kalau diterjemahkan diartikan apa? Oh, keberkatan. Kalau diterjemahkan diartikan keberkatan. Jadi susah memahaminya. Kalau tadi, padahal kata-katanya sama, sholawat ya. Misalnya, kita balik dulu ke surat Al-Ahzab. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, diartikan di sini bersolawat untuk Nabi. Tapi begitu diartikan dalam 157 surat Al-Baqarah mendapatkan keberkatan. Sebetulnya semua makna itu sama, masuk. Terwakili oleh kata-kata dalam bahasa Indonesia terhubung. Allah dan malaikat terhubung kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, hubungkanlah dirimu dengan Nabi. Hubungkanlah dirimu dengan Nabi. Sampai itu bisa dipahami. Belum yakin diri. Bisa dipahami sendiri. Sallu, itu Allah malaikat tahu isallun. Allah dan para malaikat menghubungkan diri kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, terhubunglah Anda semua kepada Nabi. Terhubunglah Anda semua kepada Nabi. Salah satunya dengan ucapan. Jadi begini Bapak Ibu, saya tambahkan lagi ya. Ini mirip seperti orang pejabat, misalnya pejabat, diambil sumpahnya sebelum pejabatnya diambil sumpahnya, ditaruh Quran di atasnya dia begini, diambil sumpah, taruh Quran di atasnya. Lalu dia mengucapkan sumpah, tadi kan mengucapkan, ya, ucapannya keren, jadi sumpah ini ucapkan dengan bagus, luar biasa ini kalimatnya. Misalnya, saya berjanji akan menjadi pejabat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, akan menjalankan ini untuk sejahtera seluruh bangsa Indonesia. Wah, hebat sekali kalimatnya. Kalimatnya. Tapi tunggu nanti lihat bagaimana sikapnya, bagaimana sifatnya, bagaimana sepak terjangnya, karakternya.
Sesuai tidak? Terhubung tidak dengan apa yang dia ikrarkan? Persis seperti itu, sholawat mulut kita adalah ikrar, adalah janji kita mengatakan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Maksudnya kita sedang berikrar, saya kepingin terhubung dengan karakter Nabi, terhubung dengan karakter Nabi. Coba kita lihat gimana sifatnya, gimana karakternya. Apakah sudah sesuai dengan kalimat ikrar kita tadi itu? Apakah sesuai dengan kalimat janji kita tadi itu? Makanya aneh kalau ada orang sholawat ribuan kali, bagus, mantap, mulutnya sudah bersolawat, tapi coba lihat sikap. Apakah orang bisa dapat syafaat Nabi kalau hanya bolak-balik seperti kaset, recording, mulutnya berucap sholawat, tapi karakternya tidak berhubungan dengan Nabi? Kira-kira bisa? Nggak bisa. Itu artinya sholawat itu bukan hanya ucapan. Nah, ini penting sekali karena begini, mohon maaf ya, kadang-kadang mohon maaf sekali lagi harus kita buka, ini sudah kita buka jadi makna sholawat biar terang benderang. Kadang-kadang anak-anak muda yang sedang euforia gitu ya, berkumpul dengan satu identitas barunya, sholawat, ada sholawat lain dengan semangat, dengan naik motor, ada pedagang kecil yang keserempet, ada yang keserempet, ada yang ini, ada yang itu, bahkan sampai ada korban di beberapa waktu yang lalu untuk sholawatan. Sholawatan di sana dia mengucapkan sholawat sudah bagus, tapi karena makna sholawat hanya sebatas kata-kata saja, akhirnya mereka merasa puas sudah berkata. Sudah ngomong sholawat. Padahal selalu terhubung, tersambung kepada Nabi. Terhubung kepada Nabi. Kalau begitu ceritanya, beda tuh. Malukah saya bawa motor, wah, kerabat kenapa? Kan kita lagi sholat. Artinya kita harus terhubung kepada Nabi. Nabi aja ada orang bahagia, ada orang kafir saja yang wafat, Nabi berdiri menghormati. Ini kepentingan orang umum, apalagi kita ada identitasnya lah. Majelis sholawat. Nah, itu maksud saya bahwa sholawat itu bukan sekedar kata, tapi konteks perlu pada kata Nabi begini, salah satu hadis Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Salah satu sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya orang paling baik kepada keluarga saya. Artinya kalau orang rajin sholawat, harusnya adalah yang paling baik. Suami bersolawat, jadi suami yang paling baik pada istrinya. Istri bersolawat, jadi istri yang paling baik kepada suaminya. Bapak bersolawat, jadi bapak yang terbaik kepada anaknya. Anak bersolawat, jadi anak yang terbaik buat bapak ibunya. Ibu bersolawat, jadi ibu yang terbaik kepada anaknya. Adik bersolawat, jadi adik yang terbaik kepada kakaknya. Kakak bersolawat, jadi kakak terbaik kepada adiknya. Ipar bersolawat, jadi ipar terbaik kepada iparnya. Karena tapi sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Nah, baru kemudian kita bisa berharap syafaat terlebih dahulu. Itu sudah harus kita buka, sudah harus kita lihat secara lepas, secara gampang, ya, supaya berubah cara kita berpikir terhadap sholawat diri. Ya. Nah, kenapa? Karena mengikuti Rasulullah itu berarti taat kepada Allah. Itu jaminan
Surat An-Nisa ayat 80. Kalimatnya mengikuti Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mengikuti Rasul berarti dia sudah mengikuti. Tapi bukan hanya kata-kata mengikuti Rasul, taat kepada Rasul, ikuti apa yang Rasul bilang, ikuti apa yang Rasul lakukan, ikuti. Itu namanya sholawat, terhubung kepada Nabi, artinya taat kepada Nabi. Ya. Nah berikutnya tadi di awal saya sampaikan ayat ini surat Al-Hujurat ayat ke-7. Kalimat Allah begini Pak, mohon perhatian baik-baik. Ini kita butuh fokus di sini. Kalimatnya begini. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, waw dan alif itu terpisah asalnya. Wa'ilamu, i'lamu itu artinya fi'il amr, perintah. Dan wajib Anda tahu karena semua fi'il amr dalam Al-Quran wajib. Wa'lamu, maka wajib kalian mengetahui wa'lamu apa? Anna fikum Rasulullah, bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Para ulama tafsir menghabiskan banyak lembar kitab tafsir untuk menjelaskan apa makna ada Rasulullah di tengah-tengah kalian. Padahal Rasulullah sudah wafat. Sementara ayat Al-Quran ini terus sampai akhir zaman. Kalimatnya sama. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah kalian itu ada Rasulullah. Maksudnya Pak, ketika kita terhubung dengan sepak terjang karakter Rasulullah, maksudnya Rasulullah selalu hadir di sana. Itu maksudnya. Bukan hanya sholat, bukan hanya sholawat yang benar itu apa? Ketika kita menghadirkan Rasulullah dalam mana kehidupan kita sehari-hari. Walau ada fikum Rasulullah, dulu gini, saya buka sedikit ya, lalu aja apa? Lompat-lompat aja kita biar paham. Dulu saya mikir gini, kan salah satu warna favorit Rasulullah itu warna putih, warna putih favorit Rasulullah. Dulu Pak, mobil itu dulu tahun 90-an yang namanya mobil itu yang paling tidak laku adalah yang warna putih. Dibilang orang mobil ambulan. Saya tahu banget karena bapak saya Rahmanul itu salah satu usahanya adalah jual beli mobil. Saya mencari di orang yang Sabtu Minggu di pos kota tuh. Ini apa Toyota, karoserinya CH, Superior, macam-macam, hijab dengan paling laku. Ya, singkat cerita, 3 pintu, 4 pintu, macam-macam ya. Singkat cerita, begitu saya udah liter-liter paling kira-kira yang benar rumah, saya bagian survei awal. Lihat dulu pakai motor, saya selalu lihat. Kalau dari pagar kelihatan mobil warna putih, udah saya pulang. Gak usah Pak, dan warnanya putih, pasti jalannya yang putih. Tapi kalau warnanya kelihatan bukan putih dan ada mobil yang nongkrong di garasi, baru saya pakai tempat poin untuk bapak. Iya, oke Pak. Bapak datang lihat mesinnya apa segala macam. Jadi saya tahu banget bahwa mobil warna putih itu gak laku dulu Pak. Nah, sekarang mobil warna putih itu harus bayar lebih di beberapa merek untuk bayar untuk warna putih. Indah. Nah, saya pikir ini kenapa? Ternyata mobil warna putih itu paling safe, paling aman. Karena kalau terjadi sesuatu tabrakan atau apa atau orang itu tiba-tiba kena jatuh, mobil misalnya begini mobil ini Pak. Mobil dari sebelah sini orang kena serangan jatuh misalnya. Tapi matanya itu masih bisa melihat putih. Mobil putih itu lebih jauh dari tabrakan. Tapi kalau warnanya maaf hitam gitu, ya, dan warnanya tidak putih gitu ya, itu rentan tabrakan. Karena menjadi sport, ya, kelihatan langsung, kira begitu, secara sederhana. Tapi saya nggak bawa di sini, ya, penelitiannya. Tapi poin itu memberikan kepada kita bahwa semua pilihan-pilihan yang dilakukan Nabi itu baik dan bagus, cuma kita belum tahu aja. Kita belum tahu aja. Gitu pertanyaan. Tapi Ustaz, kalau saya beli mobil bukan warna putih, saya juga bukan warna putih, beli mobil, apa nggak boleh? Nggak apa. Ya bukan nggak boleh, nggak apa-apa.
Yang rugi ini yang rugi Pak. Oh ya, orang beli mobil warna putih. Ditanya, Bapak beli mobil warna putih. Lagi ngetren aja nih mobil warna putih. Orang-orang semua pada pakai putih, saya pakai putih kan? Saya tuh udah ikut sunnah Nabi sebetulnya dari Muhammad. Kalau jawabannya ini, Bapak kenapa beli warna putih? Aduh, maaf nih, ini warna favorit Nabi. Iya benar jadi pahala nih, tapi kalau tadi kenapa warna putih? Ya, orang pada warna putih, saya warna putih aja kayak orang-orang dan nggak dapat apa-apa. Ya, karena semua tergantung dia kan ya. Nah, Ibu jadi kata Nabi, kata Allah gini. Ketahuilah di antara kalian ada Nabi, ada Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah wafat, kita yang menghidupkan lewat sunnah-sunnah beliau. Lalu kalimat yang penting, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Rasulullah membiarkan kalian mengikuti kemauan kalian sendiri dalam urusan kalian, pasti kalian akan kesusahan dalam hidup ini. Kesusahan. La'anittum. Artinya, kalau kita ikuti Nabi, pasti kita terbebas dari kesusahan hidup. Maka makna sholawat ini bukan hanya sekarang begini. Oh, kita bersolawat, ngomong solawat itu kurang apa sih? Udah banyak banget Pak. Semua masjid kita tuh, apalagi di kampung halaman saya. Kalau bulan Maulid ini semua masjid pengen bikin acara maulidan dan bersolawat secara mulut. Tapi kelakuan setelah itu jauh. Padahal tadi kata Allah, kalau Anda ikuti Rasulullah, pasti terbebas dari kesusahan hidup. Kesusahan hidup. Pasti terbebas dari kesusahan hidup. Kok belum kebukti itu? Karena sholawat kita masih sebatas ucapan saja. Ini masalahnya. Belum mengikuti perbuatan. Sholawat kita belum diartikan secara utuh, secara komplit. Bahwa sholawat itu terkonek, terhubung. Maaf, sekali lagi, untuk biar memudahkan. Bapak punya handphone, ibu punya handphone, beli handphone, handphonenya ada. Handphonenya cakep, udah bagus, handphonenya baru, segala macam. Tapi selama Bapak Ibu nggak nyalain jadi handphonenya tidak terkonek, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Itu maksud saya. Nah, jadi kita bersolawat secara kata-kata sudah bagus. Ikutin, tambahin sedikit lagi supaya komplit lupa. Ya, apa? Terkonek kepada Nabi. Oke. Jadi beberapa kata yang perlu saya tampilkan. Ya mungkin nggak enak ya, tapi nggak apa-apa supaya saya juga semangat. Ya, yang pertama, Al-Quran adalah sunnah terbesar Nabi. Apa yang dibilang Quran berarti itulah sunnah terbesar Nabi. Gitu. Yang pertama dulu. Jadi kita akan tampilkan dua contoh mengikuti Nabi, dua dari Quran, 4 contoh, dua dari Quran, dua dari hadis. Ya. Apa itu? Ini mungkin kedengarannya nggak enak atau susah, tapi nggak apa-apa, saya senang sampaikan saja. Karena saya berniat juga, bertekad juga, dan baru sadar saya Maulid tahun ini saya baru sadar. Begini Pak, kata Al-Quran, coba silakan nanti Bapak mau cek, Ibu mau cek. Setiap kali ada kata buah-buahan, ya, selalu kalimat perintahnya adalah makan. Makan itu buah. Misalnya, surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 141, kalimatnya. Wallahi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaituna wa rummana mutasyabihan wa ghayra mutasyabihin. Dialah yang menjadikan taman-taman, tumbuhan-tumbuhan, ada yang sama warnanya, ada yang tidak sama, dan lain sebagainya. Lalu kalimatnya fi'il amal, kulu, makanlah. Kulu min thamanihi idza asmara wa al-maqawi. Makanlah buah-buahan itu ketika dia sudah masak dan makanlah. Makan. Nah, maksudnya ini berarti kalau buah itu diminum itu tidak sesuai dengan Quran.
berarti tidak sesuai. Benar ini. Makan, gigit, makan itu kan berarti digigit di mulut kan? Makan, digigit di mulut lalu ditelan, itu kan makan. Kalau di blender itu minum. Ternyata ini luar biasa. Maka tadi kata Nabi, awas jangan lupa ayatnya, surat Al-Hujurat ayat 7. Kalau Allah biarkan, lewat petunjuk Nabi dari kalau Allah biarkan, kamu tidak ikut Nabi sesuai seperti keinginanmu saja, pasti hidupmu akan susah. Lahan itu susah. Nah, susahnya apa Pak? Terjadi tadi soal minum jus buah. Ini ada penelitiannya di National Library of Medicine ya, atau PubMed namanya ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau meneliti lebih jauh, silakan ketik aja judulnya. Ini jurnal ilmiah, jurnal penelitian ilmiah. Judulnya consuming fructose, mengkonsumsi fruktosa itu gula buah. Ya, yang tulis not glucose, bukan glukosa ya. Nah, ini kalau tadi beverages, minuman berupa fruktosa. Minuman berupa gula buah. Artinya apa? Buah yang di blender jadi minuman, khusus minuman. Ya. Fruktosa yang berupa minuman, artinya buah yang di blender jadi minuman. Apa yang akan terjadi? Secara sederhana ini judulnya ya. Increases akan meningkatkan visceral adiposity. Visceral adiposity itu apa? Lemak visceral. Lemak visceral. Maaf ya, saya nggak ada maksud apa-apa nih. Gak ada maksud saya. Lemak visceral itu apa? Lemak yang menempel di organ tubuh, Pak. Maaf, saya nggak ada maksud apa-apa. Jadi tapi sama-sama kita mengikuti sunnah Nabi. Lemak itu Pak, sebetulnya ada yang nempel di usus, nempel dalam usus, nempel juga di liver, di ginjal, fatty liver namanya kalau di liver, kalau di usus liver. Ini bahayanya lebih bahaya daripada lemak-lemak lain yang sifatnya tidak nempel di organ tubuh. Nah, lemak yang nempel di organ tubuh itu namanya visceral fat, lemak visceral. Dari mana lemak visceral itu? Yang tertinggi dari minuman fruktosa alias jus buah. Gitu. Makanya Quran bilang makanan buah itu dimakan, dipunya dimakan. Kenapa begitu Pak, Bu? Rupanya begini Pak. Ya, Bu. Buah itu harus dikunyah di mulut kita supaya yang kita telan itu bersamaan dengan gulanya adalah serat fibernya. Tapi kalau buah itu di blender, fibernya putus, seratnya putus, tinggal fruktosanya saja. Jadi kita tidak dapat seratnya, kita dapat fruktosanya saja. Akhirnya fruktosa tersimpan menjadi lemak visceral. Tapi kalau kita gigit, kita makan, masuk ke dalam tubuh kita bersama dengan seratnya, fruktosanya masuk, seratnya masuk bersama dengan nggak putus seratnya langsung keserap oleh lidah kita ini bagian dari usus Pak yang sebetulnya lidah. Makanya kalau orang sakit nih organ dalamnya coba lihat lidahnya, itu berarti penyakitnya ketahuan di situ. Nah, jadi begitu kita gigit buah, itu seratnya keserap lewat lidah kita. Tapi kalau di blender, putus di blender, tinggal fruktosanya saja. Nah, ketika fruktosa masuk ke dalam usus kita, nggak ada lagi seratnya kalau putus tadi di blender, tinggal fruktosanya saja. Nah, jadi lemak visceral. Makanya kalau ada orang susah misalnya ini perut apa itu, padahal makan saya sedikit Ustaz. Nah, coba lihat, sering minum bagian benar ya? Sekali lagi saya tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud kok kalau gitu Ustaz bisa mematikan rezeki dalam jus buah dong. Bukan, yang didagangin buah aja kan. Kalau saya jus dari buah dimakan.
Coba, ini saya terus terang juga baru Maulid tahun ini saya mendiamkan tidak lagi minum jus buah selama hidup saya. Karena itu akan semangat gimana? Gimana kalau orang yang udah tua, ya giginya udah nggak ada, gampang makan buahnya yang lembek. Kayak tinggal orang doang aja, itu buah Pak tercerna di dalam perut itu cepat. Jadi kalau kita makan buah belum sempat kenyang banget, setelah tidak ada masalah, nggak lama dia. Beda sama daging, ya, daging ayam, daging sapi itu kalau ketelan belum sempat terkunyah banyak, itu jadi penyakit lama di dalamnya di usus kita. Tapi kalau buah tidak, busuknya cepat. Tidak apalagi di dalam perut, di dalam apa namanya usus kita. Jadi pertama, kalau kita mau terhubung kepada Nabi, makanya ini maksud saya tadi, sekali lagi ya, kalau kamu ikuti keinginanmu sendiri, nggak ikut Nabi, ini ceritanya, lah itu sungguh-sungguh hidup akan susah. Sungguh-sungguh hidup akan susah. Rupanya minum jus buah itu bikin hidup susah. Juga kita terang-terangan aja. Terang-terangan aja. Karena supaya kita benar-benar ikut Nabi, dia benar-benar sehat. Ya, benar-benar sehat. Oke. Nah, jadi buah itu dimakan, jangan diminum. Dari mana Quran dia bilang? Kulu kita beri, tidak akan melakukan atau dia berhasil. Makanlah buah itu ketika dia sudah matang. Oke. Contoh lagi. Contoh lagi ya. Jadi saya kasih dulu contoh lagi. Ini Pak, ya. Surah tertinggi Al-Quran ya. Al-Quran itu bilang waktu malam hari adalah waktu istirahat. Nah, jadi saya mau jelaskan sedikit. Saya alhamdulillah Allah izinkan bahwa jemaah umroh mungkin sudah berpuluh kali lagi ya. Tapi selalu kalau bawa jemaah umroh itu rata-rata umrohnya itu malam. Nyampe ke Jeddah malam, sore dan ke malam. Pokoknya nyampe ke Madinah, ke Mekah malam langsung umroh. Sebaliknya ada lagi ke Madinah dulu. Dari Madinah juga sore atau siang. Pokoknya nyampe Mekah malam langsung umroh. Dulu saya dulu gitu. Tapi belakangan saya sadari bahwa sebetulnya cara berpikir kita kok langsung umroh itu salah. Dan itu ternyata memberi dampak sakit badan kita tuh. Nah, terakhir kemarin kami umroh Ramadan yang lalu, saya bilang sama jemaah, Al-Quran itu bilang sama kita, misalkan dalam surat Al-Qasas ayat 73, ya, Allah jadikan malam itu untuk istirahat. Memang ada hadis Nabi SAW, setiap kali Nabi sampai Mekah, beliau langsung umroh. Tapi yang tidak dijelaskan di situ, yang sampai Mekahnya Nabi itu siang atau pagi atau malam. Itu sudah dijelasin dalam hadis itu. Sehingga kita harus lengkapi dengan ayat Al-Quran, malam adalah untuk beristirahat. Jadi, waktu kemarin saya ambil keputusan, gimana jamaah sekalian, kita nyampe Mekah kan malam nih, Isya, dan Mekah kita nggak usah umroh dulu, kita makan malam di makan malam, sholat Isya dan Maghrib, ya makan karena baru Isya, habis itu kita tidur, istirahat sebagaimana Al-Quran, tidur istirahat. Loh, gimana sekarang kan kepalanya nggak boleh ketutup bagi amat, iya, wajah tutup kepalanya, tidur aja. Terus pada situ kakinya katanya nggak boleh ketutup, kakinya nggak boleh ketutup itu saat umroh. Kalau ditutup selimut nggak ada masalah sebetulnya. Nah, singkat cerita, setelah makan kami tidur. Terus sampai jam 2 bangun. Jam 2 bangun sudah siap semua. Bisa diingetin juga, jangan sampai gosok gigi pakai odol yang ada wanginya, ya atau mungkin sabun yang ada wanginya, boleh. Guyur badan boleh nggak? Boleh. Tapi jangan pakai sabun yang ada wanginya.
Kalau ada sabun yang nggak ada wangi, boleh juga sih. Ya. Nah, singkat cerita udah seger. Jam 2 bangun seger. Umrah itu bilang sama-sama. Wah, ada yang sudah usia sekian terus itu. Ada jamaah kami yang waktu berangkat aja dia udah mati-mati. Saya kayaknya pakai kursi roda deh, nggak kuat, begitu ya. Ya. Begitu bangun malam ini segar. Itu masih segar, nggak usah pakai kursi roda dulu. Ya ada. Wah, seperti biasa. Saat ini dari jam 2 selesai azan subuh. Habis setelah sa'i, ya, tahallul, azan subuh. Sholat subuh. Habis sholat subuh pulang. Jamaah yang usia umur sekian puluh, 60, 70 bilang begini. Rasanya masih tua kita kalau ngomong lagi sekarang masih tua. Wah, itu ternyata maksud saya begini. Kalau kita tidak ikuti sunnah Nabi, sunnah terbesar adalah Quran, itu bikin kita susah. Makanya orang umroh sekali udah tepar ya. Nggak bisa lagi, nggak lagi. Walaupun memang kalau saya selalu kalau umroh itu cuma sekali. Tapi maksud saya ada yang mau umroh lagi siap nggak apa-apa sih. Ya. Jadi habis umroh pasti ke masjid aja malas capek. Karena sakit kaki itu rasanya apa segala macam. Dan begitu dilakukan ini istirahat, malamnya istirahat. Subuh, habis subuh ke hotel, habis sarapan kita tidur istirahat, zuhur ke masjid seger, asar ke masjid lagi seger, ada lagi yang mau umroh lagi langsung, hari itu juga umroh lagi silahkan aja. Seterusnya jadi rupanya kuncinya adalah ikuti sunnah Al-Quran. Malam itu istirahat. Kalau kita porsir langsung umroh, sakit. Pulang-pulang dari umroh segar, gak ada masalah. Sehat, enak. Gitu nggak ada. Dulu kalau pulang umroh istirahat dulu mesti seminggu paling nggak istirahat. 3 hari dah, nggak pulang-pulang di rumah. Bahkan di masjid pun enggak. Saking capek. Gitu. Rupanya rahasia sekarang ikuti. Malam itu istirahat, jangan pas. Jadi kalau kata Allah tadi dalam surat Al-Baqarah tadi, walau itu fikasi dalam abdi lah itu. Kalau Allah biarkan kamu mengikuti keinginanmu sendiri dalam berbagai persoalan, pasti kamu akan kesusahan, kesulitan. Lah itu. Walau tidak mau hamba ilai kubur, iya. Wazayya dan fidurwi. Kalau hanya itu kau suka, Malaysia, lagi kamu bersih. Surat Al-Baqarah ayat 7. Oke. Dua sudah dari Al-Quran. Sekarang saya tampilkan dari hadis-hadis Nabi. Kalau kita ikuti hadis Nabi, maka hidup kita tidak akan susah. Ya. Yang pertama, ini sudah pernah saya sampaikan di sini ya? Belum? Oke. Nah, salah satu sunnah Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 812 dan riwayat Imam Muslim nomor hadis 490 adalah kalau sujud, Ibu, kalau sujud baru kata Nabi SAW ini, mobil itu atas juga ala sab'ati abzubin, saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 bagian tubuh saya. 7 bagian tubuh. 7 itu adalah 2 kaki, 2 laginya dengkul, 2 laginya tangan, dan 1 laginya apa? Wajah. Awas, jangan salah. Wajah. Waktu menyebutkan wajah, Nabi SAW wa asyara biyadihi ala anfihi, beliau berisyarat menunjuk kepada hidungnya. Ini sujud. Jadi singkat cerita, sujud itu adalah nempel di hidung. Artinya jidat kita juga nempel, tapi karena hidung yang menjadi tolak ukurnya, maka yang nempel itu maaf, saya sampaikan. Yang nempel itu bukan bagian sini. Yang nempel bukan bagian sini. Yang nempel bagian sini. Bagian sini. Karena ukurannya nempel hidung.
Wa asyara biyadihi ala anfi. Apa dampaknya ini? Ya, tadi kata Allah, kalau kamu ikuti Rasulullah, terbebas dari kesusahan, susah hidup. Dampaknya apa ini? Menempelkan hidup saat sujud, rupanya luar biasa. Karena ya, kalau sujudnya seperti sudah Nabi tadi itu menempelkan hidup, maka yang sujud itu buka. Sehingga bagian yang sujud ini, rupanya inilah bagian yang namanya suprachiasmatic nucleus. SCN. Dalam otak kita ada suprachiasmatic nucleus. Suprachiasmatic nucleus ini adalah komandan untuk seluruh sistem tubuh yang lainnya. Dia ada gambarnya. Sistem imun tubuh, sistem kardiovaskular tubuh, jantung. Kardiovaskular itu artinya jantung. Sistem respiratori, sistem pernapasan, sistem pencernaan. Dulu saya bingung Pak, baca hadis kata Nabi SAW, kalau susah ke belakang, sebelit gitu ya, sujud. Loh, kok sujud? Padahal itu kan kebalik gitu ya, kira-kira gitu ya, kebalik. Sekarang saya ngerti bahwa sujud yang benar itu menempelkan hidung sehingga nanti akhirnya darah itu sampai ke SCN, jadi suprachiasmatic nucleus. Tadi kita lihat posisi SCN ada di mana, itu melancarkan semua sistem tubuh. Itu maksudnya. SCN ini Pak, dia bos dari semua sistem tubuh. Adanya dia, posisinya dia persis ada di atas hidung kita, di atas pelipis di tengah, di videonya ya, gambar. Jadi mata kita naik sedikit ke atas mata, gitu ya. Itu ada namanya suprachiasmatic nucleus. Bosnya semua sistem tubuh, komandannya ini. Nah, ini. Nah, ini suprachiasmatic nucleus. Ada di dalam korak kita di atas pelipis sedikit di tengah, persis di sini. Nah, jadi suprachiasmatic nucleus ini Pak, Bu, ya, kalau dia kerjanya pengen benar, supaya bagus dia kerjanya, lancar dia kerjanya, maka dia harus teraliri darah. Karena darah itulah asupannya dia. Makanan itu darah. Protein darah, albumin, oksigen, darah yang dibawa oleh darah, neurotransmitter itu dibutuhkan oleh suprachiasmatic nucleus supaya dia bisa mengelola semua sistem tubuh. Kalau dia nggak kena darah, dia nanti kecil, dia nanti rusak. Kalau dia nggak kena darah, sehingga sistem tubuh juga jadi acak-acak. Kalau dia komandannya acak-acak, kalau komandannya kerja nggak benar. Nah, untuk supaya dia teraliri darah, rupanya hanya posisi sujud yang benar sesuai sunnah Nabi yang bisa memberikan akses kepada suprachiasmatic nucleus, darah kepada suprachiasmatic nucleus, SCN. Singkatannya SCN. Nah, makanya kalau kita ikuti sunnah Nabi, beres, ini kita beres. Gitu. Jadi yang sujud itu sih hidung dari kami itu. Makanya dulu saya pikir orang yang hidungnya nggak mancung Pak, saya pikir waduh nggak beruntung nih kalau hidungnya nggak mancung gitu ya. Tapi sekarang setelah paham suprachiasmatic nucleus, saya sadar makin tidak mancung hidung seseorang, makin beruntung dia. Makin bagus itu. Nanti Bapak kalau dapat calon mantu ya Bu, begitu dikenalin calon mantu, hidungnya nggak mancung, nggak bagus ya. Kenapa? Karena kalau orang hidungnya tidak panjang, tidak mancung gitu ya, itu nempel aja hidungnya sedikit aja ke sujud, itu berarti sudah ininya betul-betul ngalir sama suprachiasmatic nucleus. Tapi kalau hidungnya panjang mancung itu harus ditekan gitu. Iya, supaya kita di sini. Nah, jadi kalau kita gerakan sholat ini, sujud ini ikuti sunnah Nabi tadi, riwayat Imam Bukhari tadi ya, nomor hadis 812, riwayat Imam Muslim nomor hadis 490.
Ya, sujud itu menempelkan hidung, artinya yang kesujud bukan yang sini, bukan yang sini Pak, tapi yang sini Bu, ya sini. Pokoknya yang kita jaga hidup deh, hidupnya nempel, ya kenapa sujud kita. Nah, sudah yang kedua dalam sujud ini Pak, ini banyak sekali kalau kita mau kupas ini Pak, luar biasa. Tapi sudah yang kedua dari sujud ini Pak adalah tumak. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, tumak itu dijadikan rukun sholat. Maksudnya orang kalau sholatnya tidak tumak batal menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam yang lain tidak. Makanya ada orang lihat kotak-kotak kalau di luar di Arab bukan gitu. Nah, itu menurut dia batal. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i batal sholat sholat. Karena tumak itu adalah rukun menurut mazhab Imam Syafi'i. Oke? Tapi yang jelas, tumak itu memang oleh Nabi SAW dijadikan satu perhatian penting. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW berulang kali orang disuruh sholat lagi ya Nabi, kenapa kamu belum tumak sholat? Rukunya, sujudnya belum benar, belum lama, belum tenang. Tumak itu makna artinya tenang. Gitu. Nah, baru angkat lagi badannya. Sujud yang tenang, baru berdiri lagi. Rupanya Pak, ini tidak main-main ya. Misalkan dalam riwayat Bukhari dalam hadis 357, dalam riwayat Muslim dalam hadis 397. Rupanya kalau orang sujud dengan tenang, tenang sujudnya dia, yang terjadi lebih luar biasa lagi. Nah, ini jurnal penelitian yang kalau nanti mau diambil untuk penelitian silakan. Diterbitkan juga di National Library of Medicine. Jadi National Library of Medicine ini kenapa saya sering ambil dari sini? Karena itu lembaga yang sangat prestisius dalam jurnal penelitian, jurnal ilmiah. Jadi sulit masuk ke dalam jurnal National Library of Medicine ini di bawah Kementerian Kesehatan Amerika ini susah. Sebuah jurnal ilmiah masuk ke itu susah. Jadi disaring betul-betul. Nah, bertanggal 21 Juli 2024 ada sebuah penelitian yang judulnya adalah Blood Flows, aliran darah from the SCN, tadi SCN jadi ya, aliran darah yang masuk ke SCN lalu masuk sampai ke belakangnya SCN, ada bagian otak kecil namanya OVLT, bagian otak kecil. OVLT itu apa? OVLT itu singkatan dari organum vasculosum lamina terminalis sebenarnya. Singkat cerita, apa dia? Kalau darah sampai bisa mengalir dari SCN terus sampai ke belakang SCN namanya OVLT, apa yang bakal terjadi? Yang terjadi mati. Ya, bisa lingkapi di sini ya. Akan terhindar seseorang, avoiding delusion, terhindar seseorang dari pengeceran sistemik blood. Jadi gini, saya jelasin sedikit, ini harus saya jelasin supaya kita paham. Jadi darah itu ternyata otomatis. Darah itu ada otomatisnya. Otomatisnya darah itu begini. Dia bisa mengental viskusitas, dia bisa mengencer, dilution. Jadi dilution dan viscosity itu adalah seperti dua pintu kiri, pintu kanan, tapi pada ruang yang sama. Maksudnya, ketika orang misalkan maaf ya, di usia sudah 50 ke atas, kalau wah ini pengentalan darah itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi terjadinya karena dulu pengenceran darah terlalu encer. Itu satu sistem yang sama. Darah yang terlalu encer di usia muda misalnya terlalu encer. Nanti begitu glukosanya nambah jadi terlalu kental. Ini satu hal yang sama. Maksudnya itu satu hal yang sama. Jadi pengentalan darah itu tidak tiba-tiba, ini sistem otomatis. Darah itu tahu kapan harus mengental, harus mengejar kalau sistemnya berjalan baik. Tapi kalau sistemnya rusak, diawali dari terlalu encer, nanti begitu glukosa nambah, fruktosa nambah, dia jadi terlalu kental. Nah, kalau sudah terlalu kental, ini lebih bahaya daripada terlalu encer. Kalau terlalu kental, organ gagal organ. Jantung tidak bisa beri darah itu lagi karena terlalu kental, terlalu berat pompanya namanya. Apa ginjal tidak bisa lagi
Penyakit ya, untuk kotoran yang dibuang sebagai urin dan darah yang dikembalikan ke jantung. Demikian pula seluruh bagian saraf kita, saraf pusat dan saraf tepi atau saraf leher. Jadi singkat cerita, kalau orang tidak mau kental darahnya, nanti di usia yang mungkin sudah tidak muda lagi, maka dijaga untuk supaya tidak encer darah. Gimana caranya? Sujud yang lama. Satu-satunya cara menurut artikel ini adalah alirkan darah dari SCN terus masuk sampai ke OVL. Tapi harus lewat SCN. Suprachesmal interface. Harus lewat suprachesmal interface. Yang caranya tadi adalah sujudkan hidup kita, hidup. Nah, ke sini. Lama ini sujudnya di situ sampai ke OVL. Ya, sampai ke makanya pemimpin Allah, sujud tumakninah itu luar biasa, sunnah muakkadah tadi sholat, bahkan dalam bentuk mazhab Syafi'i tadi menjadi sholat. Lebih-lebih lagi kalau kita sholat sendiri. Kalau kita sholat sendiri Pak, ya Bu, sholat malam misalnya. Nabi sholat salam itu kalau sholat malam dalam riwayat Bukhari nomor hadis 994 dari Aisyah ini, Nabi kalau sholat malam satu kali sujud itu sama atau setara dengan membaca Al-Quran 50 ayat. Saya garis bawahnya di sini. Satu kali sujud, satu sujud itu 50 ayat, seperti membaca Al-Quran 50 ayat. Saya coba gitu ya, 50 ayat itu kira-kira berapa lama ya? Kalau kita baca takbir aja mungkin kira-kira 5-7 menit. Jadi satu kali sujud itu 7 menit dalam sholat malamnya, dalam sholat. Makanya pesannya beliau sehat. Rupanya harus ada darah ke sini, ke SDN. Lalu nanti dia ke OVL, lalu nanti darah kita sih. Kalau darah sehat, semua mudah. Tapi kalau darah tidak sehat, sulit. Jadi sujud yang lama itu memperpanjang sujud itu bagian sunnah yang tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ikuti Nabi, kita tidak kesusahan dalam hidup ini. Oke, yang terakhir cepat. Yang kedua, ini udah pernah ya? Tasyahud udah pernah? Tasyahud udah pernah saya ngomongin di sini? Oh belum. Oke. Yang kedua adalah sunnah waktu tasyahud. Ini sayang sekali kita kaum muslimin ini meributin, yang diributin tuh apa yang begini atau saat asyhadu an la ilaha illallah begini atau dari awal. Bukan itu sebetulnya yang penting untuk diributin. Benar, bukan itu. Yang justru harus diributin itu adalah kalimat ujung dari hadis. Hadisnya dalam Sahih An-Nasa'i nomor 1160, dalam Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 274 di bab yang kelima, dalam Sahih Ibnu Huzaimah nomor hadis 719 dan dalam berbagai kitab. Jadi Nabi SAW ketika bertasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Beliau wadu'ayatahu yubda ala fakhizihim yubda, beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Kanan, tangan kanan di atas paha kanan. Lalu wa asyara berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat. Berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat. Mau digoyang-goyangin silakan, mau nggak digoyang-goyangin silakan, mau pas asyhadu an la ilaha illallah silakan, mau pas asyhadu an la ilaha illallah yang tinggi terus habis itu rendah lagi silakan, mau macam-macam variasinya. Nah, tapi yang penting itu begini, ujung kalimatnya yang penting, yang jarang diperhatikan, yang justru penting. Wa roba bi basarihi ilaiha, dan beliau melemparkan pandangan matanya ke arah telunjuk itu. Melemparkan pandangan matanya ke arah telunjuk kanan. Nah, ini penting. Rupanya Pak, ya, ini penelitiannya di Amerika lagi ya. Harusnya kita yang punya penelitian ini, tapi karena kita belum punya lembaga penelitian, makanya kita ambil dari penelitian yang sudah ada. Rupanya begini Pak, kalau otak kanan activation of the right ventral prefrontal cortex
Di bagian otak kanan ini aktif, nyala, gitu ya. Bagian otak kanan saja, bagian otak kanan saja nyala, itu ternyata membantu meredakan stres. Activation of the right ventral prefrontal cortex appears to help dampen the distress. Ternyata mengaktifkan, menghidupkan bagian otak sebelah kanan depan ini saja, kanan depan saja, itu membantu meredakan stres. Nah, secara sederhana Pak, di gambarnya begini, ya. Stres itu ada di anterior cingulate cortex namanya, jadi kita. Tapi begitu bagian otak depan yang kanan ini aktif, maka stres tadi rendah, itu rendah. Makin lama bagian otak kanan itu nyala, makin rendah stres. Makanya sekarang di rumah sakit di Amerika dan Kanada, di rumah sakit di bangsal kejiwaan atau psikiatri, itu salah satu terapinya begini Pak. Pasien suruh menghadap ke depan, lalu dokternya dari sebelah kanan melempar bola ke dia, Dia nggak boleh tengok ini kepalanya, nggak boleh. Dia kepalanya ke depan sana, dia disuruh menangkap bola dengan tujuan supaya matanya itu melirik ke kanan, gitu, melirik ke bola. Nah, itu selama mungkin, supaya yang aktif hanya bagian kanan. Nah, rupanya itu meredakan stres. Nah, itulah yang terjadi kepada kita ketika kita tasyahud dan mata kita melirik ke kanan. Jangan kepala aja ya, kalau kepala kita kita nggak bukan normal bahasa kita. Jadi jangan begitu, kalau saya begini Pak ya, Bu, saya begini. Kita tasyahud ya, kanan kan harusnya kepalanya tetap ke depan, cuma mata kita melirik ke sana, ke bawah, ke kanan. Kita baca tasyahud itu. Yang tumak kita, yang enak, kita baca tasawuf, apalagi kalau sholat sendirian, biar lama bagus. Jangan begini, kepalanya, jangan begini. Kalau begini, bukan Roma Bibasori lagi. Kalimat Nabi dari Roma Bibasori lagi. Beliau melemparkan pandangan matanya ke jari telunjuk kanan. Jadi, wah ini luar biasa. Maksud saya luar biasa karena Allah sejak dulu lewat Rasulullah sudah memberikan kepada kita cara menanggulangi stres kita itu sehari-hari. Jadi kalau kita ikut sunnah Nabi, hidup kita bebas dari kesusahan. Rupanya dalam rincian sunnah itu luar biasa banyak. Ya, saya tadi sebelum nanti kita mungkin tanya jawab sedikit, terakhir. Saya jadi teringat, walaupun belum saya dimasukin di dalam materi soal itu Pak, ini luar biasa, luar biasa, dari penting sekali ya, hidup itu. Tapi kalau orang salah cara hidupnya, ginjalnya lama-lama bermasalah. Kenapa? Karena minum itu kan nanti ya darah oksigen ya mengalirkan ke darah, disimpan di darah, dipisah di ginjal. Ginjal akan mengalirkan sampai ke urin ya dari sistem. Nah, persoalannya begitu. Kalau orang minum sekali banyak, gitu, nah, itu yang bikin ginjal rusak. Itu yang bikin ginjal rusak. Sudah dia sederhananya begini kan, ini ginjal ini kan nggak ada servis, jadi kita nggak pernah servis ya kan. Kalau kita beli motor, beli mobil bulanan kasih servis supaya diganti oli apa ginjal nggak ada. Organ tubuh kita pakai terus dari kecil sampai sekarang udah usia berapa kita pakai terus ginjal. Nah, bayangin kalau dia itu kita kasih aja segini banyak sampai hausnya segelas blok itu masuk ke dalam ginjal, terpaksa dia harus bekerja keras secara cepat. Kalau sudah lama di ginjal kita pakai, apalagi banyak yang pada teh dan kopi, saya cinta kopi, gitu nggak bisa kalau sehari ke kopi itu kan kerja keras ginjal. Teh gitu juga, ya teh tawar kayak apalagi teh manis, apalagi es teh manis, gitu. Itu ginjal kerja keras tuh. Nah,
Yang bahaya kalau kita minum sekali itu belum itu bahaya. Makanya sunnah Nabi caranya minum pelan-pelan, sedikit-sedikit, 3 kali minumnya. Bisa begini Pak. Silakan. Kalian Pak. Ini Pak. Tiga kali hidupnya, boleh sebelum dijendahin dibaca apa, tapi dikit-dikit. Sederhana banget ini, saya belum masukin tapi sudah saya kumpulin data-datanya. Itu ginjal dengan mudah, sehat, lancar. Terus apa? Rupanya Pak begini Bu ya, kalau Anda haus, aduh berat banget, haus banget nih. Itu ternyata minum banyak itu belum tentu menghilangkan haus. Minum yang berkali-kali 1, 2, 3 itu justru menghilangkan haus. Itu sudah Nabi minum pelan-pelan 1, 2, 3. Jadi sekarang kan masalah ginjal itu luar biasa. Bagaimana orang gagal ginjal, cuci darah, ya. Salah satunya adalah dengan kita terus pegang sunnah Nabi. Waktu kita minum air putih, minum air yang sehat, gitu ya, minumnya pelan-pelan 3 kali. 3 kali kita langsung 1 gelas minum dalam waktu yang bersamaan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir ini saja. Jadi apa itu sholawat? Sholawat itu adalah terhubung kepada Nabi. Yang kita ucapkan lewat kata-kata kita sudah bagus. Tinggal kita konkretisir baru dengan apa? Terhubung dengan karakter Nabi. Banyak sekali karakter Nabi. Dan yang semua banyak itu semuanya baik. Cuma kita belum tahu aja. Nah, sudah beberapa tadi yang kita sebutkan. Kalau kita ikuti sunnah tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terbebas dari kesulitan hidup. Surat Al-Baqarah ayat 73. Wallahu a'lam bishawab.